Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Salam matematika. Ya, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal jawaban STU part ketiga ya. Lumayan agak banyak, ini ada beberapa soal ya. Supaya saya menyingkat waktu, kita akan langsung saja untuk membahas soal-soalnya ya teman-teman ya. Oke. Ya, di sini saya lanjutkan, kemarin sudah sampai nomor 8, sekarang kita akan lanjutkan di nomor 9 ya teman-teman ya. Di sini ada Z sama dengan 53 pangkat 88 dikurang 53 pangkat 87, A nya sama dengan 53 pangkat 87. Oke, kita akan mencari, membandingkan Z dan A nya ya. Saya akan mencari Z nya dulu. Z nya seperti ini, Z sama dengan, sini bisa saya buat 53, saya tulis dulu, pangkat 88 dikurang 53 pangkat 87. Nah, 88 ini bisa saya pecah menjadi 53 pangkat 1 ya sebenarnya, tapi 1 tidak usah ditulis, dikali 53 pangkat 87. Akan kita kurangi dengan 53 pangkat 87. Nah, seperti ini. Nah, ini kan 53 pangkat 87 ini kan ada dua ya, ini sama ini. Kemudian ini saya keluarkan 53 pangkat 87 akan kita buat distributif. Nah, di sini masih ada 53 lagi dikali 53 pangkat 1 itu ya. Maka dikurangi dengan 1. Kenapa? Karena ini kali ini hasilnya ini, gitu kan. Kemudian ini kali ini hasilnya ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Setelah itu di sini bisa kita buat menjadi 53 pangkat 87 akan dikali dengan 53 kurang 1 itu 52. Nah, sebenarnya ini tidak perlu kita hitung hasilnya berapa, kita simpan aja dulu. Ini kita simpan dulu ya. Z-nya segini. Sekarang kita mencari A-nya. A-nya kan nggak usah dicari ya. A-nya 53 pangkat 87. Dari sini sudah terlihat. Maka kalau Z-nya segini dikali 52, sedangkan A-nya hanya ini aja, maka kesimpulannya adalah Z akan lebih besar dari A. Maka jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang E. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut nomor 10. Ini deret ya. Ini strip ya, bukan kurang ya. Atau anggap aja koma ya. 135,246. Satu lagi deh. 135,246,468,579. Oke. Di sini ternyata hanya selisihnya konstan ya. Ditambah 111, ke sini juga kita cek dulu, kalau ditambah 111 ya ternyata benar. Tambah 111 ditambah 111, maka di sini juga lanjutannya akan ditambah 111. Itu hasilnya adalah 690. Maka jawabannya adalah yang D, 690. Oke, hanya seperti itu saja. Baik, kita lanjut ke nomor 11. Oke, saya bacakan dulu ya. Seorang kontraktor bangunan membeli pasir berturut-turut 1,5 ton, 7,5 kuintal, dan 80 kg. Jumlah pasir yang telah dibeli kontraktor tersebut adalah, jumlah berarti total keseluruhan ya teman-teman ya. Berarti kan 1,5 ton. Kemudian ditambah 7,5 kuintal. Kemudian akan ditambah lagi dengan 80 kilo. Sedangkan jawabannya itu dalam bentuk kilogram. Oke, berarti semua satuan berat ini akan kita ubah menjadi kilogram. Yang terakhir sudah kilogram, berarti tidak usah berubah. Dan kita tahu kalau untuk ton ke kilogram itu di sini kalian bisa lihat 1 ton itu sama dengan 1000 kilo. Ingat ya. Kemudian 1 kuintal itu sama dengan 100 kilo. Ini kata kuncinya atau rumusnya.
kita ingat saja seperti itu. Berarti kalau 1,5 ton menjadi kilo kali 1000 aja, maka didapatkan 1500 kilo. Sedangkan 70,5 kuintal dijadiin kilo itu adalah 750 kilogram. Kemudian kalau 80 kilogram itu tetap ya. Maka ini sudah semuanya sudah kilogram semua, maka tinggal kita tambahkan saja 1500 tambah 750 tambah 80 itu hasilnya adalah 2330 kilogram. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, hanya seperti itu saja. Baik, kita lanjutkan ke nomor 12 ya. Nomor 12. Oke, perhitungan lagi. 15/60 dibagi buka kurung 7/9 dibagi 5/2. Oke, kita akan hitung yang ada di dalam kurung dulu ya. Di 15/60 dibagi 7/9 dibagi 5/2. Nah, ingat kalau pembagian pecahan itu bisa dikali balik ya. Berarti sini 7/9 dikali 2/5. Nah, 7/9 dikali 2/5 itu berapa? Tidak ada yang bisa dicoret ya. Kali silangnya tidak bisa, berarti langsung 7 kali 2 atas kali atas, bawah kali bawah. Ini kita tulis dulu, 15/60 dibagi, berarti 7 kali 2 itu 14, 9 kali 5 itu 45. Nah, di sini kita kali balik dulu. Yang ini ya, pembaginya kita kali balik lagi, maka dikali 45/14. Berarti 45 dengan 60 bisa sama-sama kita bagi 15 ya. Berarti ini 3 sama bagi 15, ini 4. Berarti tidak ada bisa lagi, 15 kali 3 itu 45, sedangkan 4 kali 14 itu adalah 56. Maka jawabannya adalah 45/56, jawabannya adalah yang C. Oke, jawabannya yang C. Baik, itu nomor 12. Kita lanjut ke nomor 13. Deret kembali 708, 707, 704, 699, 692. Oke, ternyata di sini setelah kita cari, ini akan kita kurangi 1. Sedangkan ini bisa kita kurangi 3. Dan ini 704 ke 699 itu kita kurangi 5. Dan ini kita kurangi 7. Kita lihat di sini 1, 3, 5, 7 ya. Kalau dalam bilangan negatif kan ini dia semakin mengecil ya. Kalau positif kan semakin besar. Tapi ini kan dikurang 1 dikurang 3, berarti negatif 1, negatif 3 itu kan semakin kecil. Berarti sini negatif 9. Ya kan, selisihnya selalu 2. Berarti di sini 692 dikurang 9 itu adalah 684. 684, maka yang E. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, seperti itu aja ya. Cukup mudah ya, semoga bisa dipahami. Next, lanjut ke nomor 14. Oke. Di sini agak panjang ya soalnya. Saya bacakan dulu. Setelah 9 bulan uang tabungan Mariana yang disimpan di bank berjumlah Rp4.033.000. Bank tersebut memberi suku bunga 12% per tahun. Tabungan awal Mariana di bank adalah, oke, di sini bisa saya buat tabungan awalnya itu adalah X ya. Tabungan awal. Misal tabungan awal itu adalah X. Oke, berarti bisa saya buat untuk mencari tabungan awalnya itu dengan cara rumusnya seperti ini. Tabungan awal kalau kita tambahkan dengan 9 bulan ya, berarti 9/12. Kita kalikan dengan bunganya 12%. Jadi 12% kita kalikan dengan tabungan awal dia, maka hasilnya harus 4.033.000. Nah, seperti ini.
Bagaimana kita mencari X-nya? Mencari X-nya itu kita bisa dengan cara itu X ditambah 9/12. 9/12 itu kita bisa 12 kali 9 ya. 12 nya bisa kita coret ya, sorry. Nah ini ya, jadi 9/100. Berarti kan ini X ditambah 9/100 X. Ini ya teman-teman ya, supaya nggak bingung. Sebenarnya bisa aja langsung, kalau yang udah jago ya bisa aja langsungnya gini. Ini kan depan X ini kan 1 ya, karena tidak tertulis. 1 bisa saya buat 100/100. Nah gitu. Kenapa? Supaya bisa menyamakan penyebutnya, supaya atasnya bisa ditambah. Nah itu maksud saya kalau langsung ya. Berarti ini 109 kan per 100 X, 4.033.000. Nah setelah itu kalau mencari X ini kan perkalian. Ingat perkalian, kalau ini pindah ke kanan, ini menjadi pembagian. Saya langsung saja. Pembagian itu kalau pecahan itu, ingat tadi di nomor sebelumnya itu dikali balik. Ingat ya, dikali balik. Oke, setelah dikali balik, setelah dihitung, caranya ini dibagi ini dikali ini. Dibagi bawah dulu ya, 4.033.000 ya, dibagi 109 dikali 100. Sudah saya hitung, maka didapat 3.700.000. Silakan teman-teman cek ya. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kalau nggak tahu rumusnya, ini bisa diingat rumusnya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Ini banyak kendala teman-teman kita ya mengerjakan soal-soal seperti ini. Kadang ada yang bingung, ada yang lama ngerjainnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Hasil dari 0,5 ditambah 0,7 pangkat 2. Oke, berarti 0,5 ditambah 0,7 dulu ya. Saya tulis 0,5 ditambah 0,7 pangkat 2. Bisa saya ubah menjadi gini aja. 0,5 tambah 0,7 kan urutan ya. 0,5 tambah 0,7. Ingat komanya harus lurus. 12 naik 1, berarti ini 1,2. 1,2 pangkat 2 ya. Berarti sama aja kayak 12 kali 12 itu kan 144 ya. Sama aja kayak 1,2 dikali 1,2. Berarti jawabannya kan 144. Komanya ada 2 angka ya, ini 1 angka, ini 1 angka. Jadinya 1 tambah 1, 2, berarti 2 angka. Maka jawabannya 1,44. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 16. Oke, soal numerik lagi. Jika A sama dengan negatif dalam kurung 3 dipangkatkan 3, B dalam kurung negatif 3 dipangkatkan 3. Oke, kita suruh membandingkan. Oke, kita akan bandingkan yang A dulu. Seperti ini ya keadaannya teman-teman. Maka ini bisa kita ubah menjadi negatif 3 kali 3 kali 3. Maka jawabannya sini negatif 27. Oke, simpan. Kemudian yang B di sini negatif 3 pangkat 3. Maka bisa saya ubah menjadi negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Perhatikan ada sedikit perbedaan di baris kedua, yang ini dengan yang ini ya. Lihat perbedaannya ya teman-teman, ini konsep. Maka tetapi uniknya di sini hasilnya sama ya, karena dia pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya genap hasilnya akan berbeda pasti. Sini karena pangkatnya ganjil, pangkatnya 3, maka di sini negatif 3 kali negatif 3 ini kan positif ya, positif 9. 9 dikali negatif 3 itu jawabannya negatif 27. Oke, ini tidak tidak selamanya sama ya. Kalau pangkatnya genap itu akan berbeda. Silakan dicoba kalau diganti pangkatnya genap ya. Maka di sini kita simpulkan, maka jawabannya adalah A akan sama dengan B. Jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu aja. Kita lanjut ke nomor 17. Oke, di sini deret kembali. Titik 32 36 64 72
128, 144. Oke. Di sini bisa saya buat ya. Bentar, di sini agak sedikit gini ya. Kalau ini coba-coba aja sih. 16 ya. Kalau di sini 16 apakah cocok? 16 kalau ini dikali 2 ya, kalau ini dikali 2 benar, kemudian ini dikali 2 benar, ini dikali 2 lompat ya, lompat 1 angka benar ya. Oke, 16 udah dapat. Berarti sebenarnya jawabannya yang C sih. Kita akan coba kalau di sini 18. Kalau 18 apakah ke sini benar, dikali 2 benar, dikali 2 benar, dikali 2 dikali 2 benar ya. Maka jawabannya 16 dan 18. Maka jawabannya adalah yang C. Ya. Oke. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 18. Oke, masuk ke akar. Akar, wah ini lumayan ya. Dalam kurung 16 per 64 dikuadratkan dibagi akar 7 per 28. Dikuadratkan juga. Maka di sini saya akan coba menyederhanakan. Apa yang disederhanakan? Angka yang besar kita sederhanakan. Oke, di sini akan saya sederhanakan. Yang saya sederhanakan 16 64 itu sama-sama bisa dibagi 16. Ingat ya, ini 1, ini 16 bagi 16 itu 4. Maka di sini 1 per 4 pangkat 2. Nah, ternyata yang ini juga sama-sama kita bagi 7. Berarti sini 1 per 4 juga. Seperti ini kan. Maka kalau 1 per 4 berarti kan di sini 1 per 4 pangkat 2 kan. 1 per 4 pangkat 2 itu 1 per 16. Kemudian sini 1 per 16 juga. Kalau dibagi maka 1. Maka hasilnya akar 1 itu adalah 1. Maka di sini jawabannya adalah yang E. Ingat, kok kenapa 1? Karena bilangan kalau dibagi dengan bilangan itu sendiri maka hasilnya 1. 5 bagi 5 1, 6 bagi 6 1 ya. Oke, 1 per 16 dibagi 1 per 16 juga 1. Akar 1 ya 1. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 19. 3,68 per 0,8. 3,68 per 0,8. Oke, supaya mudah kita akan kalikan dengan 100. Kenapa kali 100? Karena di sini pangkatnya komanya itu 2 angka. Kalau 3 angka berarti kali 1000, kalau 4 angka berarti kali 10.000 kelipatannya. Makanya bawah juga ikut dikali 100 ya, supaya seimbang ya, supaya adil. Maka ini didapatkan komanya hilang, 368 dibagi 80. Ya. Setelah kita hitung ternyata jawabannya adalah 4,6. Oke, 4,6 maka jawabannya adalah yang D. Oke, dihitung bisa pakai cara pembagian pistol ya teman-teman ya. Pembagian pistol pasti teman-teman bisa ya. Apa mau saya coba? Oke, coba ya. 368 dibagi 80 ya. Oke, 368 bagi 80 itu yang mendekatikan 4. Karena 4 kali 80 itu 320. Oke, sisanya adalah 48. Karena tidak bisa, maka dikasih 0, dikasih koma. 480 bagi 80 kan 6. Maka 6 kali 80, 480. Maka hasilnya 4,6. Gitu ya. Oke, baik, lanjut ke soal yang terakhir ya, nomor 20. Sini ada 13, 9, 5, 12, 8, 4, dan 11. Oke. Di sini saya akan buat 13 itu akan seperti ini. Hubungannya dengan 12, 9 hubungannya dengan 8, 5 hubungannya dengan 4. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Perhatikan ini. Oke ya. 12 itu akan ke sini. 11 kan. Oke. Sekarang saya ganti warna biru, coba ya. Berarti kalau di sini 9 akan kena dengan 8. Oke. 8 ke sini dong, akan kena dengan 7. Ingat, angkanya selalu mundur 1 angka. Maka jawabannya adalah 7 yang C. Oke, 7 adalah yang C. Ya, seperti itu saja. Oke.
Sudah 20 soal, alhamdulillah ya, tidak terasa. Semoga bisa dipahami, semoga teman-teman bisa mempersiapkan untuk tes CPNS-nya, dan semoga tahun ini dapatkan NIP ya. Oke, seperti itu saja teman-teman. Jika ingin menambahkan untuk belajar, taman belajar, silakan klik keranjang kuning, atau silakan teman-teman like, komen, dan subscribe dulu ya. Karena subscribe gratis, jika ingin subscribe kita akan selalu semangat upload video terus, dan teman-teman tidak ketinggalan ketika upload video terbaru. Bantu channel berkembang dengan cara like, komen, dan share teman-teman kita semua. Baik, kalau mohon maaf. Sampai ketemu di part berikutnya. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.